Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih telah dapat menghadiri diskusi pada mata kuliah Organisasi dan Manajemen terkait menyusun dan menerapkan pola di layanan UKMM. Terima kasih atas tempat dan waktu. Untuk perhatiannya mungkin bisa memperhatikan share screen nanti pada Zoom meeting kita dan barangkali dari teman-teman sekalian bisa langsung share screen dari jurnal yang sudah kita temukan pada diskusi kemarin. Aku boleh share screen jurnalnya kita kemarin ya, tentang analisis penyebab keterlambatan berkas rekam medis rawat inap dengan menggunakan pendekatan manajemen di Puskesmas Selabruk Kidul Kabupaten Lumajang. Oh ya, kemarin kita kan juga udah buat buat yang latar belakang dan lain-lain. Nah, ini kita buat diskusi yang kedua ini kita tinggal itu bikin yang tabel tabulasi. Monggo, silakan. Apa sebelum ke tabel tabulasi itu tujuannya sekalian disebutin apa enggak? Boleh nggak apa-apa biar kita kayak sepaham semua nggak sih kalau ini? Saya izin membacakan untuk identifikasi pola ini dari tujuan artikel yang sudah kita temukan. Jadi yang pertama tujuannya itu adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan. Lalu yang kedua, menganalisis proses perencanaan. Yang ketiga, untuk menganalisis proses pelaksanaan. Yang keempat, untuk menilai efektivitas pendekatan 5M dalam mengatasi masalah. Dan yang kelima, untuk merumuskan rekomendasi perbaikan. Setelah itu yang terakhir, yang keenam, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, setelah kita menentukan tujuan-tujuan dari jurnal tersebut, kita menemukan hambatan dan kelemahan. Mungkin hambatan dan kelemahan bisa dari teman-teman sekalian. Mulai dari apa itu bab 1 sampai ini tentang kajian hambatan dan kelemahan. Nah, itu yang pertama itu ada penyebab keterlambatan pengembalian dokumen rekam medis ditinjau dari variabel MEN. Nah, itu ada beberapa yaitu dari pengetahuan itu perawat yang tidak mengetahui batas waktu pengembalian dan juga dan lain-lain sampai ini ada yang variabel metode, variabel matching, variabel material sampai variabel money. Nah, ini untuk tabelnya. Mungkin kita bisa segera nyusun tabel aja nggak sih? Boleh. Boleh. Untuk susunan tabulasi poanya, aku ada saran sih untuk poin pertama. Bisa aku Boleh, sampaikan nggak? boleh. Boleh, Nah, nanti aku sekalian ketik aja nggak sih? oh iya boleh. Nah, kita kan sudah dibacakan nih, keterlambatan dari pengembalian dokumen rekam medis itu ditinjau dari standar operasional prosedur yang tidak standar gitu, ataupun bahkan nggak ada. Jadi mungkin ya, kegiatan yang aku saranin itu seperti mengembangkan prosedur operasional standar atau SOP dan alur dokumen. Untuk tujuannya yaitu bisa membuat pedoman dan proses yang jelas untuk menangani rekam medis rawat inap tersebut dan mengembalikan dengan tepat waktu dan efisien. Ini sasarannya. Untuk sasarannya staf rekam medis, perawat, dan kepala departemen yang terkait. Biayanya mungkin dari anggaran puskesmas nggak sih? Betul-betul anggaran dari puskesmasnya sendiri ya. Untuk waktu dan tempatnya mungkin bisa dikerjakan selama berapa bulan atau berapa minggu gitu menurutnya Nita? Bulan nggak sih kayak 1 bulan gitu. Oke, boleh. Betul, aku setuju 1 bulan di Untuk tanggung jawabnya, puskesmas. ya. Tadi di puskesmas, Di puskesmas Labruk itu. untuk penanggung jawabnya, Nah ini aku yang masih bingung nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak penanggung jawabnya kalau kayak gini apa ya? Menurut saya itu di kepala puskesmas Lubuk Kidul dan petugas rekam medisnya yang jelas. Oh ya. Betul, setuju. ada tambahan mengenai kegiatan ini. Keterangan mungkin aku sih mengadakan sosialisasi ya. Kalau dari aku mungkin dari teman-teman ada tambahan. Untuk yang kedua, aku ada saran sih, yaitu meningkatkan pelatihan dan pengetahuan staf. Bentar, aku tulis. Buat meningkatkan kompetensi ya. Kompetensi dan pengetahuan staf dalam pengelolaan rekam medis. Nah, ini menurut kalian itu perawat juga ikut nggak sih atau cuma petugas rekam medis saja? Ikut sih kataku. Jadi Gimana Menurutku teman-teman? ikut sih, karena kadang itu ada perawat yang lama mengembalikan berkas rekam medisnya gitu. Jadi ini juga bisa jadi pelatihan buat perawat juga mengenai prosedur pengembalian rekam medis yang tepat waktu gitu. Betul, buat ini setuju. anggarannya itu anggaran puskesmas nggak sih? Anggaran puskesmas. Dan Kalau mungkin dari bantuan dinas kesehatan itu emangnya bisa dong kalau anggaran buat pelatihan pengetahuan gini. Nah, kataku mungkin bisa. bisa sih. Gimana? Kalau Dimasukin misalkan di aja ya. proposal. Boleh, ini udah tak tulis. Boleh, boleh Terus, dimasukin aja. terus ini mungkin saat selama sebulan sekali nggak sih secara berkala ahlinya untuk memberikan pelatihan sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, lanjut. Aku ada saran yang nomor 3 ini. Kayaknya kegiatan yang bisa dilakukan itu penyediaan sarana dan prasarana. Jadi prasarana dan prasarana yang memadai ini untuk pengelolaan rekam medis itu. Ya, untuk memperbaiki fasilitas yang mendukung pengelolaan rekam medis itu. Untuk sasaran mungkin dari teman-teman, sasarannya kira-kira kemana aja ya? Bisa untuk petugas rekam medis juga nggak sih sama perawat?
Oh ya, Yang boleh jelas boleh. petugas rekam medis yang perawat. Betul betul. Terus untuk anggarannya kayaknya sama juga deh. Dari anggaran puskesmas dan tempat ini kira-kira berapa bulan sekali ya enaknya? 3 bulan apa sebulan apa berapa? 3 Mungkin bulan. kalau sarana prasarana 3 bulan sih. Boleh boleh 3 bulan. Saranku untuk anggaran kita masukkan saja untuk anggaran puskesmas yang pasti. Nah, nanti kalau misal ada anggaran dari yang lain, tapi yang jelas yang pasti itu anggaran puskesmas. Jadi kita samain Iya. aja ya semuanya. Oke oke segini. Terus Penanggung jawabnya ya ini kayaknya penanggung jawabnya kepala puskesmas. Kepala puskesmas apa kepala unit rekam medis? Dua-duanya nggak sih? Mas, Dua-duanya aja sih. Boleh boleh ya dua-duanya aja. Oke, untuk yang ini mungkin Untuk keterangannya ya mengajukan permintaan alat dan fasilitas yang dibutuhkan. Jadi itu aja. Selanjutnya kayaknya aku punya saran deh. boleh monggo. Mungkin ya pembuatan buku ekspedisi rawat inap ya. Dan untuk tujuannya ya mungkin bisa seperti sistem pencatatan yang agar lebih efektif dan efisien. Buat sasaran kayaknya semua gak sih? Semua kayak petugas rawat inap masuk, terus petugas rekam medis bisa juga. Benar, aku setuju kalau semua masuk. Mulai dari petugas rekam medis, juga perawat yang urus di rawat inap itu. puskesmas nggak sih? Iya, Betul Muti. Terus ini mungkin dilakukan berapa bulan sekali atau per minggu ya? Per minggu mungkin mungkin. per minggu aja sih. Berarti seminggu sekali ya? Atau gimana? 2 minggu aja sih, kalau seminggu terlalu kedempetan. Mungkin sama Oke. kayak yang di atas ya, kepala puskesmas kalau Oke. begitu. Terus ini untuk keterangannya? Mungkin untuk melakukan monitoring. Jadi untuk buku ekspedisinya itu bisa memberikan pelatihan, dan untuk selanjutnya bisa dilakukan monitoring dari buku itu di tiap 2 minggu sekali. Apa ya? Aku ada saran nih, Boleh, boleh. yaitu yang pertama penyusunan strategi perencanaan berkala untuk pengelolaan. Nah, tujuannya ini untuk mencegah terjadinya keterlambatan rekam medis, jadi kayak mengevaluasi gitu loh. Ini apa? Terjadinya keterlambatan pengembalian rekam medis. Untuk waktunya, kira-kira enaknya dibuat berapa ya? Yang sekiranya mungkin dilakukan. Gimana Rian? Mungkin kalau 1 bulan aja. Oke, dibuat 1 bulan aja. Ini Iya. Apa ya penanggung jawabnya? Kepala puskesmas juga kan? Iya benar. Rencana kerja secara berkala ya untuk mencakup dari semua aspek yang udah kita rencanain dari atas tadi. Kayaknya insya Allah cukup deh, nggak apa-apa sementara. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, nanti ditambahin lagi nggak apa-apa. Untuk sementara udah sih. Atau ada tambahan lain kita bisa diskusiin kemarin. udah sih dari Gimana aku. untuk pertemuan selanjutnya? Nggak apa-apa, itu dulu. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri. Aku tutup ya. Makasih atas screen-nya dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Dinia selaku dosen mata kuliah organisasi dan manajemen. Kemudian teman-teman seperjuangan kami yang disayangi. Terima kasih atas tempat, waktu, dan perhatiannya. Izinkan kami kelompok 3 dari kelas 1A untuk merepresentasikan hasil diskusi kami secara daring terkait menyusun dan menerapkan pola di pelayanan UKRM. Tugas ini disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan pertama Rian Pramudia, kedua Penggal Suci Ayu, ketiga Mutiara Zulfi Dinda Pahlani, keempat Naya Rizky Akila, dan yang terakhir Rizky Arifaldi Wirawan. Pertama-tama untuk bab 1 pendahuluan di latar belakang, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu. Di Puskesmas Lubuk Kidul, Kabupaten Lumajang, terjadi permasalahan keterlambatan pengembalian berkas rekam medis rawat inap. Keterlambatan ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti terhambatnya proses administrasi, terganggunya kontinuitas pelayanan medis, dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan manajemen puskesmas dan analisis 5M, diharapkan dapat diidentifikasikan akar permasalahan keterlambatan pengembalian berkas rekam medis rawat inap di Puskesmas Lubuk Kidul. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu untuk rumusan masalah yang kita dapatkan dari jurnal tersebut yaitu yang pertama, apa penyebab keterlambatan pengembalian berkas rekam medis rawat inap di Puskesmas Lubuk Kidul? Lalu yang kedua, bagaimana perencanaan pengelolaan rekam medis di Puskesmas Lubuk Kidul? Lalu yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pengelolaan rekam medis juga? Yang keempat, seberapa efektif pendekatan 5M dalam mengatasi keterlambatan ini? Yang kelima, apa sih rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan pengelolaan ini? Nah, tujuannya yang pertama untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan, yang kedua untuk menganalisis perencanaan pengelolaan, yang ketiga pun untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan, yang keempat untuk menilai efektivitas pendekatan 5M, yang kelima untuk merumuskan rekomendasi perbaikan, dan yang keenam untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk setelah itu bisa dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu terkait bab 2 pembahasan, yaitu terdapat analisis masalah, identifikasi masalah juga, yaitu tadi faktor money, metode, mesin, dan material, dan juga tujuan program yang sudah disampaikan. Lalu ada kajian dan hambatan kelemahan program, tentu yaitu ada beberapa, yaitu dari methods, terus machine, material, money, dan juga ini terdapat susunan tabulasi POA yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu susunan tabulasi polanya dari yang kita kumpulkan. Untuk yang pertama yaitu mengembangkan prosedur operasional standar atau SOP dan alur dokumen. Dan untuk tujuan dari kegiatan ini yaitu membuat pedoman dan proses yang jelas untuk menangani rekam medis rawat inap dan memastikan pengembalian yang tepat waktu. Dan untuk sasarannya yaitu kepada staf medis, perawat, dan kepala departemen yang terkait. Dan untuk sumber dari biayanya yaitu dari anggaran puskesmas. Untuk waktu dan tempat yaitu 1 bulan di Puskesmas Labro Kidul. Dan untuk penanggung jawab dari kegiatan ini yaitu Kepala Puskesmas Labro Kidul dan petugas rekam medis. Dan untuk keterangannya dalam kegiatan ini yaitu dapat mengadakan sosialisasi SOP kepada semua petugas terkait dan memastikan SOP dan alur dokumen selaras dengan peraturan dan praktik yang terbit saat ini. Meningkatkan pelatihan dan pengetahuan staf. Untuk tujuannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan staf dalam pengelolaan rekam medis khususnya mengenai prosedur pengembalian yang tepat waktu. Dan untuk sasarannya yaitu kepada petugas rekam medis dan petugas rawat inap yang berhak. Dan untuk anggarannya itu berasal dari anggaran puskesmas dan bisa dari bantuan dari dinas kesehatan. Dan untuk waktu dan tempatnya itu bisa 2 minggu di Puskesmas Labro Kidul. Dan untuk penanggung jawabnya sama seperti yang di atas yaitu Kepala Puskesmas Labro Kidul. Untuk keterangannya itu untuk kegiatan ini dapat mengundang ahli untuk memberikan pelatihan dan sesuai sesi pelatihan dengan peran dan tanggung jawab spesifik setiap anggota staf. Lalu yang terakhir, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan rekam medis. Tentunya untuk menilai efektivitas implementasi POA dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, tentunya di Puskesmas Labro Kidul. Dan untuk anggarannya dari anggaran Puskesmas selama 3 bulan. Dan penanggung jawabnya yaitu Kepala Puskesmas Labro Kidul. Nah, di sini melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kegiatan yang telah direncanakan, dengan mengadakan pertemuan evaluasi dengan seluruh petugas terkait untuk membahas hasil monitoring dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Untuk tabulasi POA-nya yaitu ada 6 tabel. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk kesimpulannya dari pembahasan ini, disimpulkan bahwa pengelolaan rekam medis di Puskesmas Labro Kidul ini mengalami beberapa kendala yang signifikan, terutama yaitu dari faktor yang petugas rekam medis tidak memiliki pengetahuan, kemudian dari yang money, keterbatasan anggaran, metode yang tidak adanya SOP, dari mesinnya kurangnya sarana pendukung, dan material yaitu kurangnya rak penyimpanan rekam medis. Untuk saran yang dapat dilakukan yaitu pihak Puskesmas Labro Kidul Lumajang sebaiknya menambahkan fasilitas seperti buku ekspedisi rawat inap seperti itu. Lalu untuk Puskesmas Labro Kidul Lumajang untuk melakukan perencanaan dan melakukan rapat rutin setiap bulan. Lalu yang terakhir, dalam pelaksanaan perlunya pembuatan alur pengembalian dokumen rekam medis agar tugas mengetahui langkah-langkah dalam pengembalian dokumen rekam medis rawat inap ke unit rekam medis. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari rekan-rekan sekalian. Sekian daripada presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.